Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai praktikum pro model untuk topiknya multi route ya. Multi route artinya kita akan membahas tentang bagaimana kita mensimulasikan suatu kasus pada suatu line assembly ya, di mana di line assembly tersebut ada entitas yang bermacam-macam dan setiap entitas itu melalui rute assembly yang berbeda-beda ya. Ini dalam Anda bisa cari ya kasusnya itu di buku Herald ya. Buku Herald. Kasusnya itu adalah ini ya. Jadi salah satu departemen pada suatu pabrik ya, komponen elektronik merakit 3 buah jenis PCB ya, printed circuit board yang berbeda-beda. 3 buah PCB di sini. Jadi setiap PCB-nya itu dia akan dirakit pada 3 lokasi. Dan rute yang dilalui oleh ketiga PCB ini berbeda-beda. Ya, kemudian selanjutnya waktu perakitan tergantung pada jenis dan operasi dari PCB tersebut. Model simulasi bermaksud untuk menentukan waktu perakitan untuk 500 PCB masing-masing ya. Jadi PCB 1 500 buah, PCB 2 500, PCB 3 500. Waktu perakitan untuk setiap jenis PCB berdistribusi secara eksponensial dengan rata-rata bermacam-macam. Nah, ini datanya. Ya, datanya ini. PCB 1, nah ini rutenya. Rutenya itu dari stasiun assembly 1, kedua, terus ketiga, terus exit. Itu PCB 1. PCB 2, lokasinya dari stasiun assembly 2 ke 1, kemudian ke 3. PCB 3 itu 3, 2, 1 rutenya. Ya. Dengan waktu rata-rata dia berdistribusi eksponensial. Ya, untuk lokasi 1 PCB 1 dia dirakit selama eksponensial 10 menit. PCB 2 masuk ke lokasi 2 PCB 1 itu dirakit rata-rata 12 menit secara eksponensial dan seterusnya. PCB 2 berbeda lagi ya distribusinya. Nah, ini akan seperti ini. Jadi kita akan mensimulasikan seperti itu. Kira-kira entity flow diagramnya akan seperti ini ya. Nah, PCB 1 itu urutannya 1 2 3, ini masing-masing lama prosesnya. PCB 2 itu 2 1 3, PCB 3 3 2 1. Ya, oke, kita masuk ke pro modelnya. Oke. Ya, kita masuk ke pro model. Ya. Seperti biasa kita masuk ke tadi ada di 4 lokasi ya, anggap saja ada 4 lokasi. Ya. Ada 4 lokasi karena ada lokasi sumber ininya dulu, sumber PCB-nya dari mana. Oke, kita masuk dulu nih. Ada location. Ini ada tempat gudang PCB-nya lah ya, anggap ada gudang PCB-nya. Saya kasih gambar ini aja ya. Nah, ini gudang PCB-nya. Kita kasih aja di sini warehouse gitu ya. Warehouse. Nah, coba perhatikan karena kita akan jadi di dalam kasus ini si PCB-nya already ada di sistem ya, sudah ada di sistem. Jadi dia tidak dari luar ya, dianggapnya tidak dianggap dari luar tapi ada di sistem. Dan di sistem itu di warehouse ini, anggaplah di warehouse ini sudah ada masing-masing 500 PCB. Ya, jadi 1.500 lah ya, ada 1.500 entitas di dalam warehouse ini. Maaf. Ya, sehingga kapasitasnya di sini jangan satu, hati-hati ya. Dia harus 1.500. Kalau Anda pengen aman infinite aja misalnya ya. Diinfinitkan boleh, nggak apa-apa. Kalau Anda bikin sebuah conveyor juga nggak masalah. Ya. Ini saya hanya memberitahu saja untuk
menentukan modelnya seperti apa. Oke, kemudian kita bikin stasiun assembly ada 3 ya. Saya buat aja dari sini ya. Stasiun assembly 1, katakanlah ini SI 1 ya. SI 1, kemudian kan, kemudian SI 2 ya, kemudian SI 3. Oke, kita ganti dulu namanya SI 1, kemudian ini SI 2, kemudian ini SI 3 ya. Oke, kita save dulu. Multi root gitu ya. Multi root case ya. Multi root. Oke. Ini bagusnya kita kasih nama aja ya. Jangan lupa kalau kasih nama new, contreng new-nya di sini harus dihilangkan. Kita kasih nama supaya tidak tertukar gitu ya. Kasih nama aja boleh. Kemudian kita kasih counter ya supaya kelihatan. Nah, kita kasih counter di sini di atas aja ya. Kita kecilkan aja counternya. Ya 1.500 terus sampai 1000-an kan. Ya. Kita kasih counter juga. Kita kasih counter. Untuk melihat jumlah entitas yang diproses di setiap stasiun itu. Oke, location sudah beres. Kita masuk ke entity. Entity-nya ada 3 berarti ya. Entity-nya ada PCB 1, PCB 2, PCB 3. Oke, kita masuk. Ya, anggap aja ini kalau PCB kotak aja. Ini palet nih kayak kotak ya, nggak apa-apa, kita pakai palet aja ya. Ini palet ya, agak perbesar lah biar kelihatan. Ini anggap PCB 1 ya. Kita rubah namanya PCB 1 ya. Kemudian kita enter. Belum masuk PCB 1. Oke. Kita masuk berikutnya PCB 2 pakai ini lagi ya, bentuknya sama, cuman warnanya kita rubah. Ya, warnanya kita rubah pakai warna apa nih? Biru aja ya. Oke, biru. Nah, gitu ya. PCB 2 ya. Kemudian PCB 3 juga ya, kita rubah juga warnanya warna merah lah. Ya, warna merah. Oke. PCB 3. Aktivitasnya selesai. PCB 1, 2, dan 3 ya. Oke, kita masuk ke berikutnya adalah arrival ya. Arrival ya, arrivalnya. Nah, ini hati-hati ya, arrival semuanya kan ada di warehouse ya. Bisa satu-satu. Jadi kalau Anda klik entity di sini, bisa all atau mau satu persatu. Ya, saya akan tunjukkan satu persatu ya. Ini PCB 1, Anda bisa klik PCB 1 sini ya. Ya. Oke, PCB 1 location-nya ada di warehouse ya. Quantity each-nya, nah ini hati-hati, kita udah masuk ke bahwa si PCB tersebut udah ada dalam sistem. Jadi kita masukkan di sini 500. Oh, sebentar ya, saya ada yang lupa. Kembali ke location ya, bahwa setiap lokasi ini harus bisa muat 1.500 juga. Ya, karena dia akan diproses banyak di sini ya. Jadi kita muat jangan satu persatu, tapi langsung 1.500 ya. 1.500 semua ya, supaya terpenuhi kapasitasnya. Oke, kemudian tadi apa, masuk arrival ya, kita teruskan arrivalnya. Nah, quantity each-nya berarti udah dalam sistem udah ada 500. Oke, occurrence
gimana nih occurrence, kan sumber kedatangan ya dari luar. Tapi di luar udah nggak ada kan, udah di dalam. Oke, ini untuk di dalam pro model kita hanya bersiasat aja, karena kita nggak, kalau di nol kan dia nggak akan muncul ya, si mesin random di pro model nggak akan memunculkan entitas PCB ya. Jadi kita munculkan aja satu aja gitu occurrence-nya. Frekuensinya juga satu. Occurrence dan frekuensi itu adalah cerita bagaimana entitas masuk ke dalam sistem kan masalahnya itu. Tapi sekarang kasusnya adalah entitasnya sudah ada dalam sistem. Jadi ini hanya untuk mengakali bagaimana supaya si pro model udah bisa mengenerate aja ya, mengenerate aja si entitasnya dalam sistem. Oke, PCB2 juga sama ya. PCB2 ini di warehouse juga. Ini juga 500 ya, ini satu ya. Kemudian berikutnya PCB3 ya. PCB3 kita cukup enter saja ya. Kemudian ini location-nya di warehouse ya. Ini juga 500. Ini satu. Oke, arrival udah beres. Tinggal kita masuk ke ke processing ya. Processing logika ininya. Anda bisa bermain menggunakan kursor saja ya. Jadi Anda klik PCB, kan kita masuk ke PCB ya. PCB 1 dulu. PCB 1 itu urutannya 1 2 3. Ya udah, klik PCB, dari warehouse diklik ke 1 ya, kemudian dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, dari 3 ke ini ada road to exit. Udah selesai. Kita tinggal masukkan ke sini adalah waktunya. Anda coba bisa dilihat lagi yang tadi. Anda boleh ketik atau pakai bantuan ya. Kita pernah bahas, saya mau ketik aja langsung wait eksponensial 10 menit ya. Kemudian di sini wait eksponensial 12 menit. Kemudian ini wait eksponensial 15 menit ya. Ini udah beres, Anda cek aja ya. PCB 1 dari assembly 1 ke 2, dari 2 ke 3, dari 3 exit. Oke, berikutnya adalah kita masuk ke PCB 2. Anda klik aja PCB 2. PCB 2 itu urutannya 213 ya. Kita masuk ke 2 dulu ya. Di 2, kemudian dari 2 ke 1 ya. Kemudian dari 1 ke 3 ya. Kemudian dari 3 road to exit. Oke. Itu PCB 2. Anda lihat nih 213 ya. Dengan waktu prosesnya wait eksponensial 5 menit. Kemudian ini wait eksponensial 6 menit. Kemudian ini wait eksponensial 8 menit. Oke. Udah selesai yang PCB 2. Sekarang masuk PCB 3. PCB 3 itu urutannya 321. Oke, kita klik aja PCB 3 di sini. Dari warehouse ke 3 dulu ya. 3. Kemudian dari 3 ke 2, ke 2. Kemudian dari 2 ke 1 ya. Kemudian dari 1 ke luar ya. Nah, road to exit. Oke. Ini wait eksponensial 12. Ini wait eksponensial 14. Kemudian ini wait eksponensial 25 ya. 25. Oke, seperti itu. Anda bisa cek ya, dari assembly 3 ke assembly 2, dari assembly 2 ke 1, dari 1 exit. Udah selesai. Ya, udah selesai. Tinggal Anda, coba perhatikan sebelum-sebelumnya, pada 2 praktikum sebelumnya kita isi runtime-nya berapa kan? Ya. Coba di sini kita nggak pakai runtime, justru runtime-nya ini mau kita cari. Artinya apa? Kita akan simulasikan ininya kita kosongkan. Artinya si 1500 PCB tadi itu dihabiskan dari sistem ya, dirakit semua.
diproses semua dalam sistem, dan kita ingin mencari waktunya berapa gitu. Oke, kita masuk sekarang, kita run ya, langsung aja run di sini. Nah ya, Anda perhatikan tuh counternya ya, dan simulasinya, animasinya ya, pergerakan PCB-nya ya. Kita lihat di sini ya, counternya. Jadi berapa banyak PCB yang diproses dari setiap assembly tersebut, stasiun assembly. Kita percepat aja ya. Oke. Nah, Anda lihat di sini udah ketemu sebetulnya jawabannya. 3 jam 15 menit. Kalau kita ingin lihat hasilnya. Nah, sebentar. Kalau lihat hasilnya saya harus stop sharing yang ini ya. Oke, kita masuk ke ya, output viewernya. Nah, masuk ke sini. Anda lihat di sini ya, kalau entity baseline di sini dalam operasi semua ya, ini sudah dalam operasi semua, cukup efektif. Kalau kita lihat di sini juga di setiap lokasi cukup besar ya terokupansinya, setiap lokasi bekerja dengan baik. Kalau Anda lihat di sini juga ini total exit ya 500 ya, berarti dihabiskan. Average time in system, waktu rata-rata dalam sistemnya masing-masing ya. Waktu sistem itu artinya begitu masuk ke sistem sampai dia keluar. Kemudian rata-rata dalam operasi ya, di ketiga stasiun tersebut setiap PCB ini. Oke, kita belum bicara average cost di sini. Oke. Kemudian itu aja ya. Nggak mungkin Anda pengen lihat misalnya utility ya, utility dari setiap, Anda bisa klik ini ya, summary location. Anda bisa lihat utilisasi rendah ya, utilisasinya sangat-sangat rendah ini ya, sangat rendah ya. Berarti apa tindakannya? Nah gitu ya, nanti kita akan bahas bagaimana kita meningkatkan utilitas, karena dalam 3 jam tadi cuman 7, sekian persen bekerjanya assembly 1, assembly 2 juga semua di bawah ya, sangat rendah ya persentasenya. Ya bagus tuh 70%, misalnya 90% gitu ya. Itu baru bagus. Oke. Seperti itu kira-kira ya untuk praktikum hari ini, cukup singkat ya, hanya untuk melihat bagaimana multi root itu di dalam sebuah simulasi pro model. Kita stop sharing dulu. Ya, begitu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.